Pak SBY itu tinggal di dalam ini mulai usia berapa sampai berapa, Pak? SD kelas 4 sampai lulus SMA. SD kelas 4 sampai lulus SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwosa Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Pacitan dan ini kelurahan Ploso ya. Kelurahan atau desa ya? Kayaknya kelurahan. Di belakang saya ini ada sebuah rumah joglo wangun Mataraman ya. Rumah joglo wangun Mataraman. Dan yang istimewa sekaligus luar biasa bahwa rumah ini adalah rumah kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di masa muda atau di masa kecil, masa SD sampai dengan SMA mungkin ya. Kalau SMA-nya Taruna atau gimana? Setelah itulah, pokoknya masa kecilnya beliau dari rumah ini. Nah, kita akan memvideokan rumah masa kecil Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ini. Ikuti terus video ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Oke lor, ini seperti yang kita lihat ini ya. Ini rumah joglo wangun Mataraman dan turun ya. Turun itu ada soko pengarak, terus yang pinggirnya yang kudune soko peraji itu diganti tembok. Jadi ini rumah bukan pendopo. Nah, adalah yang menarik lagi bahwa rumah ini tidak pakai emperan ya. Rumah ini tidak pakai emperan. Halamannya luas sekali seperti ini. Kalau yang ini rumahnya Pak Bupati Pacitan ya. Sederhana ya rumahnya. Ini rumahnya Pak Bupati Pacitan, itu ada musola. Nah, ini mobilnya Mas Kirun, teman saya ini. Nah, kita akan masuk. Yang menarik ini kalau menurut Pak Penjaga tadi nanti akan kita coba wawancarai, usianya sudah ratusan tahun ya. Nah, ini pintunya setangkep. Pintunya setangkep, ada jendela gendong dengan kaca krepia. Tahu kaca krepia kan? Nah, itu loh. Ada kaca krepia itu gini-gini, ini namanya kocok krepia. Nah itu ya. Terus angin-anginnya seperti ini. Kita coba masuk. Nah ini namanya joglo. Kalau saya sebut Mataraman karena atapnya itu susunnya 3. Terus untuk bagian bucu itu lebih lebih rendah dan lebih lebar daripada joglo Mojopaitan atau joglo Ponorogan. Nah kita lihat ya, ini yang saya sebut sebagai Blanter dan Soko pengarak, makanya turun. Nah ini biasanya pendopo ini Soko lagi, tapi karena ini rumah jadinya ini tembok. Nah, oke kita lihat Soko tengahnya ya. Sokonya tidak terlalu besar ya, kayaknya 14-an. Ini Bapak ini 14-an senti dengan sekonengan di ini bagian sudut-sudutnya ini. Terus tumpang luar 2, kemudian bagian dodo peksine itu ukir dengan warna khas ya. Warna khas mana ya ini ya, modelnya kayak gitu. Ada agak merah mudanya, hijaunya hijau mateng. Kalau Ponorogo kan coklat mateng, merah mateng, hijau mateng begitu. Nah ini beda ini. Nah khasnya kalau saya menyebut ini rumah Ningrat. Karena apa? Khasnya rumah Ningrat itu kayu-kayunya itu malah dicat. Kayak kalau di keraton dicat biru. Ini dicat coklat dengan les kuning. Gonjonya juga ukir dan diwarnai ya. Itu gonjo bagian itu. Tapi dalamnya tidak ditumpang. Untuk bagian dalam tidak ditumpang. Nah dengan wangun Mataram, tapi untuk ornamen bagian ampok itu malah Mojopaitan. Ini asik ini, rumah ini unik dan istimewa. Ini loh, karena ada kendit dan juga ada kepolo. Usuke tidak megar payung. Nah, kita lihat yang bagian sana ya. Nah, untuk pintunya pintu krepia juga. Seperti itu. Kita coba lihat lebih dekat ya. Pintunya pintu krepia. Nah, ini jadi ada 4 pilar atau 4 inep dari bagian ini. Kemudian untuk
jendelane juga kupu tarung. Nah, yang menarik lur, bagian sana itu adalah kamar pribadi Pak SBY di masa muda. Kamar pribadi Pak SBY di masa muda ini ya. Kamarnya kecil tapi pintunya kupu tarung loh. Kamarnya kecil tapi pintunya kupu tarung. Ini masih asli tempat tidurnya Pak SBY lur ya. Masih asli tempat tidurnya Pak SBY. Nanti kita review secara khusus ya. Kita review secara umum dulu. Nah, yang menjadi salah satu penanda rumah ningrat lagi ini lur. Bagian tembok atas itu ono gonjone. Ono gonjone. Kalau di Ponorogo kita akan melihat dalam Tegalsari dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah, untuk genteng sepertinya sudah tersentuh renovasi ini. Iya Bapak nggih. Untuk gentengnya sudah tersentuh renovasi. Pintunya kuno lur. Nah, itu loh. Setidaknya ini buatan awal-awal 1900-an lah. Nah, di bagian dalam ini opo ki jenenge pintu itu ada kayak pintu apa ya istilahnya? Pintu koboi tapi empat anunya lare. Nah, yang di sini adalah foto ayahanda dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian yang di sini adalah foto Ibu Hajah Siti Habibaler sih Pak. Ini ibunda dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kemudian kalau kita melihat ke bagian dalam ya, itu kamar beliau. Kita lihat dari sisi luar seperti ini. Nah, untuk bagian dalam ini semestinya berfungsi sebagai peringgitan yang bagian sini ini, tapi ini hanya ampok saja dari depan. Ampok turun, terus bagian pengarak itu dikasih tembok. Yang ini sambungannya ini, nah ini baru dikasih soko lagi. Untuk yang bagian dalam rumahnya bentuk sinom ya. Bagian belakang itu rumahnya bentuk sinom. Sama ini juga sokonya tidak terlalu besar tapi istimewa. Ada gebyok ya, gebyok di bagian belakang, bumo atau buman kalau istilahnya di tempat kita, dengan ukirannya khas, menarik ya. Seperti itu. Sentong ya. Ada sentongan, kemudian itu sentong tengah dengan tipikal tempat duduk seperti itu. Ada, nah ini loh ya, ono sirah menjangat, tanduk rusa di situ itu, tanduk rusa, top ya, kayak gini. Kita nanti akan coba nanya-nanya pada Bapak yang bertugas untuk menjaga di bagian sini. Kalau yang sana nih kita melanu Pak, kamar atau yang sini? Kamar nih. Kamar sudah kosong semua. Praktis rumah ini sekarang sudah difungsikan sebagai art gallery atau semacam situs purbakala, situs bersejarah bagi keluarga besar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau yang difoto menikah sih Pak? Pak D. Bude. Oh Pak D. Bude. Pak D-nya namanya Sastro Suyitno. Nggih. Jadi kepala desa 40 tahun. Oh, kepala desa Bloso. Oh nggih, kita coba lihat dari dekat ya. Ini foto dari Pak D-nya, Pak Puhnya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Memang ternyata keluarga beliau itu tinggi badannya, tinggi-tinggi semua. Oke lor, ini bagian dalam dari rumah pribadi Pak SBY. Oke ya, kita akan coba wawancara dengan beliau yang menjaga rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak nama lengkap? Edi Sunarto. Pak Edi Sunarto. Pak Edi gitu ya sekarang ya. Pak Edi sehari-hari memang bertugas untuk saya untuk membersihkan rumah ini. Rumah ini. Pak SBY itu tinggal di dalam ini mulai usia berapa sampai berapa Pak? SD kelas 4 sampai lulus SMA. SD kelas 4 sampai lulus SMA. Loh, Pak SBY itu SMA-nya di Pacitan juga? Iya. Oh, ngaten. Kalau SD kelas 4 sampai dengan SMA itu beliau tinggal di sini bersama dengan siapa? Bude Pak D. Bude Pak D. Oh, yang Pak Sastro Sutrisno tadi, Pak Kepala Desa Ploso. Ngaten. Nggih. Wah. Kalau ini Pak, teman-teman masa kecil beliau itu masih banyak yang sugeng nggih? Masih. Pak Joko masih. Terus Pak Topo masih. Pak Cito masih. Nggih. Pak Imam Hidayat masih. Oh, masih.
Pak SBY sendiri secara berkala masih sering berkunjung ke dalam sini nggih, Pak? Ya masih. Oh, masih nggih. Nggih, nggih, nggih. Kalau putra-putra beliau Mas Agus sama Mas Ibas yang sering ke sini, sering ke sini juga. sering ke rumah ini. Oh, nggih. Kalau ini, Pak, apa? Rumah ini sendiri kan rumah Pak Ponya. Itu perkiraan dibangun tahun berapa itu, Pak? Sudah ratusan tahun Mas rumah ini. Oh, ratusan tahun. Turun temurun, nggih? Iya, turun. Pak Sastro Sutrisno almarhum juga menerima warisan rumah dari orang tuanya. Oh, nggih, luar biasa, luar biasa. Matur nuwun sangat, Pak. Assalamualaikum. Ini kunjungan kita ke rumah kediaman Pak SBY di Pacitan yang menjadi tempat tinggal beliau di masa remaja. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.